Terus yang gue inget tuh ya, waktu bikin emes, karena dia tuh sekali makan tuh bisa 6 bakul nasi. Waduh, dia soalnya makan begini. Perempuan yang disemayamkan rahimnya sama genderuwo itu akan super sange. Oh, ternyata bentuk-bentuk genderuwo sendiri pun beda-beda. Memang. Banyak bedanya. Apaan tuh? Oke guys, balik lagi ke The Demit bersama Petra dan Tomku. Hai. Kalau biasa kita ada ting, ini kita nggak tahu jadinya. Hai. Jadi kita hari ini mau ngobrolin apa nih Tom? Kita balik lagi ke segmen Hantupedia, Hantu of the Week. Yes. Jadi Hantu of the Week kali ini apa? Hantu of the Week kali ini adalah genderuwo. Genderuwo. Ini emang siapa yang ngusulin? Ini yang ngusulin film Star Wars ya. Oh, gara-gara film Star Wars ya, Star Wars, ya. Chewbacca, ini Chewbacca kearifan lokal. Mengingatkan sama genderuwo ya. Tapi sebelum kita masuk ke Hantupedia ini, kita mau kasih tahu kita lagi ada giveaway ya. Oh, betul. Ya, giveaway dari Hantupedia. Jadi kalau kalian kepikiran ada hantu yang menurut kalian layak untuk kita fitur di Hantupedia, kalian silakan tulis di kolom komentar, atau kalian juga bisa langsung DM juga ke akun Instagramnya Viewslab. Dan ceritakan sedikit kenapa kita harus memilih hantu itu. 2 pemenang yang kita pilih akan mendapatkan kesempatan mendapatkan ketempelan Tomku. Yeay, 2 orang Gambar ya. ketempelan Tomku. Gambar ketempelan Tomku. Gambarnya kayak gini nih. Kayak gini. Tada. Post pro effect ya. Oke, jadi itu jangan lupa sebelum kita mulai juga di subscribe, di like, komen, di like, share ke keluarga-keluarga kalian. Yes. Oke, silakan Pet. Oke, mari kita mulai pembahasan kita tentang genderuwo. Genderuwo. Jadi genderuwo ini tuh apa sih bro yang lo tahu? Kalau gue sih sekarang biasanya sering menyebutnya ini, kalau genderuwo kan ngomongnya kepanjangan, gue bilangnya omwowo. Omwowo, Iya, omwowo omwowo. gimana omwowo? Ya jadi kalau ya Suaranya gitu ya? Kayak gimana sih suara gitu. Chewbacca? Nggak tahu, gue nggak bisa. Gak bisa ngikutin. Jadi kalau genderuwo itu sebenarnya salah satu entitas ya, mungkin kayak hantu Indonesia yang cukup terkenal. Kalau menurut gue kayak mungkin kalau dari dibilang kayak tiga besar hantu Indonesia yang cukup terkenal, pasti salah satunya genderuwo. Iya. Itu salah satu makhluk yang cukup terkenal lah di Indonesia. Gue percaya semua orang itu tahu. Bentuknya itu sosoknya yang kita sering dengar, yang sering lihat, atau sering kita lihat di sosial media atau di internet gitu. Bentuknya tuh yang kayak sosok besar, laki-laki biasanya, laki-laki gede. besar, gede, terus berbulu, terus warnanya hitam, matanya merah gitu. Wih. Itu yang normalnya. Iya, benar. Tapi kayaknya lu udah riset nih. Gue udah lumayan riset, bener juga kata lo. Dia ini sejenis bangsa jin Betul. kalau menurut kepercayaan Betul. Jawa. Dan dia ini makhluk halus yang berwujud manusia yang mirip seperti kera. Betul, kayak gorila sih. Kayak gorila. Iya. Dia bertubuh besar, kekar, warna kulit hitam kemerahan, dan tubuhnya ditutupi rambut yang lebat. Betul. Jadi banyak Kayak rambut. mirip kayak Chewbacca, bener. Iya, Chewbacca kearifan lokal. Itu Mirip dia. kayak Chewbacca. Nah, jadi genderuwo ini punya tempat-tempat di mana mereka suka bersemayam. Oke. Jadi kita mulai dari habitat Oke. di mana genderuwo suka bersemayam. Tapi gue mau tambahin nih sebelum kita makin jauh ya, Ah. sebelum kita ngomongin habitatnya gitu. Kan tadi yang dibahas itu menurut dari yang lu research itu, Ya. genderuwo kan bentuknya kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari hasil penglihatan gue selama ini kayak berpetualang gitu ya, berpetualang kayak penelusuran ke tempat-tempat, ternyata bentuk-bentuk genderuwo sendiri pun beda-beda. Memang. Banyak bedanya. Kan tadi sih bulunya Bulu. agak warna merah kan. Ah. Ada yang warnanya kecoklatan juga. Oh iya. Jadi ada yang warnanya kecoklatan, ada yang bahkan yang coklat muda bang. Ada yang kayak coklat muda, gue pernah lihat juga. Ada yang kayak coklat muda tapi jadi mirip kayak memang kayak kerak gitu. Ada juga yang warnanya hitam banget. Nah terus lucunya lagi tuh ada yang ada tanduknya, ada yang nggak ada tanduknya. Oh gitu. Nah gue juga nggak ngerti ini bedanya apa. Karena gue pernah lihat ada genderuwo yang ada tanduknya, ada genderuwo yang nggak ada tanduk yang kayak memang kayak gorila gitu. Mungkin itu kayak level-level juga nggak? Bisa Level-level jadi. genderuwo Terus gitu. kayak taringnya juga ya. Ada yang taringnya kayak kecil yang kayak cuma gitu doang, ada yang sampai gede, ada yang sampai lidahnya ngejulur. Nah itu beda-beda tuh. Ada yang panjang banget lidahnya gitu. Tapi jenisnya genderuwo gitu. Mukanya tuh kayak barong nggak sih? Kayak monyet. Kayak monyet Mukanya kayak monyet. ya. Kayak muka sebenarnya muka kayak orang, jadi kayak gorila gitu. Tapi matanya merah. Dia bisa segede apa sih bro? Gedenya
Kalau yang gue pernah lihat sih bener-bener sampai yang bisa sampai kayak 2,5 meter gitu kali ya, gede. Tinggi gede. Dan dia kayaknya bisa berubah-berubah deh kalau untuk ukuran sih ya. Emang. Untuk ukuran dia bisa berubah-berubah. Emang itu salah satu kekuatan dia. Iya, karena dia kan jenisnya kan jin kan. Yep. Oke, kira-kira bentuknya yang tadi gue kasih tau kayak gitu deh. Boleh lanjut. Jadi kita mulai dari tempat tinggal mereka. Jadi menurut riset gue, habitat genderuwo ini kegemarannya tuh batu berair. Batu-batu yang berair, Tempat-tempat lembab berarti. terus kayak bangunan-bangunan tua, terus pohon besar yang teduh. Mungkin mereka pengen berteduh di situ, atau sudut-sudut yang lembab, sepi dan gelap. Itu katanya habitat-habitat yang sering dihadiri oleh genderuwo-genderuwo. Kenapa tuh bro? Menurut lo mereka suka ke tempat-tempat yang kayak begitu? Ya sebenarnya tempat-tempat itu bukan cuma genderuwo aja sih yang Iya demen. sih, Yang iya lain juga sih. semua juga demen sih. Iya. Tapi memang yang setiap yang tadi yang Petra udah ceritain itu mostly tempat-tempat kayak gitu memang ada genderuwonya tuh. Tapi menurut gua habitat aslinya malah kebanyakan tuh di hutan. Nggak di hutan sih. Oh, di hutan. Di hutan malah yang pohon-pohon gede yang bener-bener sampai tinggi 40 meter gitu, terus yang rimbun banget. Nah biasa kayak gitu mungkin karena memang jenis-jenisnya kerak kali ya. Iya, keram, mereka suka bergelantungan. Iya, mungkin kayak gitu, pohon. iya. Kita juga mungkin melihat sedikit sejarah kali ya dari si genderuwo ini. Kayak asal-usul genderuwo nih dari mana sih gitu. Jadi genderuwo ini ternyata tuh juga sempat disebutkan di agama Hindu dan Buddha. Oh, ada ya? Ada. Jadi dari bahasa Kawi yang namanya tuh Gandarwa, yang berakar dari bahasa Sanskerta. Kalau Gandarwa dalam kepercayaan Hindu dan Buddha digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia yang berjenis kelamin pria yang tinggal di kayangan. Oh, awalnya di kayangan. Ya, itu kalau dari genderuwo yang ada di Hindu dan Buddha. Selain dari Hindu dan Buddha, ternyata ada juga genderuwo dari Persia. Serius? Dari Persia. Dan apa namanya? Kalau di Persia, mereka nih makhluk astral yang diduga berakar dari mitos kuno Persia Gandarewa. Oh, namanya mirip-mirip ya? Gandarewa. Nah, Gandarewa. kalau dalam mitos Persia Gandarewa, ini tuh aneh banget, beda sama kalau yang tadi kan kayak kera ini. Kalau ini siluman air. Siluman air Persia yang terus-menerus mencoba untuk memakan hal-hal baik yang tercipta dalam mitos penciptaan Persia dan akhirnya dikalahkan oleh pahlawan Krasaspa. Itu apaan? Kresaspa, kayaknya nama pahlawan yang akhirnya mengalahkan si Gandarewa ini. Cuman itu kan kalau dari luar. Tapi kalau dari ciri-ciri mah beda ya. Beda banget. Satu siluman air, satu ini. Satu apa namanya? Kayak kera gitu kan. Kayak kera gitu. Malah gue kepikiran ya, kalau di luar negeri genderuwo itu mungkin yang lebih mirip sama yang kita sering bilang Bigfoot atau Yeti Iya, sih. Menurut gue iya, itu lebih iya, sama iya, deh. iya. Berbulu Iya. kayak gorila, punya kekuatan supranatural. Tapi ya bentuknya mirip kayak genderuwo beneran. Iya. Jadi gue pikir kayak sebenarnya genderuwo internasional lah ya. genderuwo versi luar negeri sih. Nah, kayaknya. kita balik lagi deh ke yang jangan lokal. internasional, mendingan kita yang ke lokal aja deh. Kalau katanya nih, Bro, genderuwo yang lokal asal usulnya kenapa bisa ada genderuwo? Ini karena orang yang matinya nih nggak sempurna. Oh, jadi ini katanya gara-gara maksudnya terlahir dari manusia yang meninggal gitu. Iya, dari manusia yang meninggal dan kematian mereka nggak sempurna. Entah penguburannya nggak sempurna, atau mereka kecelakaan jadinya mereka penasaran. Terus atau mungkin mereka lagi makan 4 sehat, lupa 5 sempurna, meninggal duluan. Jadi mereka jadilah genderuwo. Oh gitu. Tapi sorry ya, tapi ini cuma opini aja Nggak kan apa-apa ya. banget. Ini kan kita cuma ngomongin kan Ini perbincangan. mereka juga opini. Iya ya. Kalau menurut gua ya si genderuwo ini bukan dari manusia tapi memang mereka entitas asli. Mereka entitas asli yang memang udah tercipta seperti itu. Jin kan. Jin gitu. Memang mereka memang udah kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya dari manusia jadi genderuwo deh. Kayaknya nggak. Itu menurut gua nggak masuk ke logika gua aja. Oh gitu ya. Jadi mereka emang entitas yang terpisah dari manusia. Iya, gitu. memang dia diciptakan Mungkin ada sejenis yang itu. jadi siluman genderuwo gitu. Enggak ya? Enggak juga. Gua juga pribadi sih merasa memang kalau genderuwo tuh entitas yang berbeda Iya, dari beda. manusia yang Mungkin ada nih manusia yang berubah jadi bentuknya kayak genderuwo. Mungkin dia karena dia bersekutu sama siluman monyet. Nah, bentuknya Iya. mungkin mirip. Betul, atau mungkin dulunya dia tukang rambut. Jadi dia banyak rambutnya. By the way, ngomong-ngomong masalah genderuwo ya. Di Indonesia itu terkenal genderuwo. Image-nya seperti apa sih, Pet? Yang gue dengar dari teman gue tuh ada 2 sih cerita yang gue dengar.
Satu teman gua lagi nyetir nih. Dia lagi nyetir mobil, terus dia sama cewek nih. Dia sama cewek lagi di tengah-tengah mau membuat perbuatan mesum. Tiba-tiba ada tangan segede ini mobil ngenabok ininya, mobilnya jedor gitu, terus kayak ngenyeret kayak gitu. Oh, tapi jadi nggak boleh gitu, maksudnya nggak boleh mesum. Nggak ngerti, ajak-ajak dong gitu kali maksudnya. Terus yang kedua yang gua denger ceritanya satu lagi aneh, dia pernah lagi tidur, terus dia ngelihat ada wujud kayak manusia kera gitu, kepala kera gitu, gede banget dari jauh, terus ngedeket ke dia, tapi semakin deket jaraknya bukan semakin gede, malah semakin kecil. Jadi kan aneh gitu. Tapi itu genderuwo tuh. Katanya sih genderuwo karena manusianya kayak gitu, kayak kera berbulu gitu. Lu tahu genderuwo itu dari umur berapa? Kayak dari kecil banget ya. Kayak dari kecil gue udah dengar genderuwo. Kalau apa-apa ntar diculik genderuwo apa gitu-gitu. Genderuwo suka nyulik anak-anak. Gak tahu, gue juga memori gue tercampur aduk. Nah, gue punya cerita. Gue punya kenangan tentang sama genderuwo nih waktu gue kecil. Oh, lu punya kenangan? Iya, punya kenangan, asik kenangan. Kenangan manis. Waktu pas SD gue kan memang udah dari kecil SD sampai SMP gitu. Kayak gue memang udah tertarik sama dunia supranatural dan yang aneh-aneh kayak gini kan. Terus di Bogor, kan gue tinggal di Bogor. Waktu itu pernah ada di satu mall, ada satu pameran makhluk-makhluk aneh lah gitu yang lu pernah tahu gak sih? Kayaknya mungkin dia ke kota-kota deh, kayak pamerannya itu misalnya dia ada pameran ada jenglot, terus ada misalnya kayak kelinci kepala 2, ular kepala 2 lah, terus ada yang kura-kura kepala 2. Pokoknya semua makhluk-makhluk aneh yang aneh lah gitu, semua dipamerin di situ. Salah satunya ada satu anak namanya si Tebo ini lumayan terkenal lu tahuan. Si Tebo ini ternyata hasil anak dari manusia nikah dihamilin sama genderuwo. Gak tau ya, kok nggak salah dia umurnya dibilang baru umur 6 tahun gitu ya. Tapi badannya kayak udah badan orang gede, kayak udah orang dewasa. Badannya berbulu. Badannya kayak banyak, memang ada setengahnya tuh kayak banyak kayak mungkin bilang kayak tompel gede gitu, tapi berbulu gitu ya. Terus di belakang kepalanya itu kayak ada kepala lagi. Yang dibilang katanya itu kepala papanya. Voldemort itu. Ih, mirip-mirip kayak gitu betul. Kayak gitu, jadi kayak ada kepala, katanya itu ada kayak gambar kepala papanya. Terus yang gue inget tuh ya, waktu bikin emes, karena dia tuh sekali makan tuh bisa 6 bakul nasi. Waduh, dia soalnya makan begini. Gak gitu juga. Tapi kalau kalian tahu ya, coba kalian komen deh. Kalian pernah gak sih tahu tentang si Tebo ini? Jadi, dan dia tuh ada di pameran itu, dia ditaruh kayak di satu ruangan, kayak dikacain atau kayak gue nggak lupa deh apa di kerangkeng gitu ya. Lagi dia cuma duduk gitu. Serem sih gitu. Cuman dari situ gue langsung ngedenger cerita bahwa biasanya itu beraksi biasa di desa-desa. Biasa kalau ada satu keluarga yang misalnya ada suami istri, yang istrinya tuh ditinggal pergi sama suaminya, entah suaminya pergi berkelana lah atau kerja kemana, terus si cewek ini lonely gitu, terus sendirian. Nah biasa ntar si genderuwo itu suka datang menyamar jadi si laki-laki ini. Itulah salah satu kekuatan dan karakteristik dari genderuwo. Bener berarti nih ya. Ini yang kita akan bahas nih. Oh, dan terus biasanya si genderuwo ini memang cuman buat ML. Betul. Bener, dia iseng dan cabul. Mungkin hasratnya kali ya tinggi. Boleh lanjutin coba. Kita langsung lanjut aja bro. Iya, kita lanjut ke kekuatan dan karakteristik hantu genderuwo. Yang pertama, genderuwo ini bisa berubah wujud. Dia bisa berubah wujud, bisa jadi manusia juga. Dan kadang dia tuh nyamar jadi kekasih yang kayak gue bilang. Nyamar jadi kekasih yang lagi pergi. Dan dia itu emang karena karakteristiknya iseng dan cabul, dia pengen ML sama targetnya. Tapi yang gue denger ya, dia saat dia jadi orang tuh bisa charming banget loh. Emang charming banget, dan katanya ML-nya tuh enak banget. Oh gitu? Iya. Kenapa begini? Sorry. Terus. Iya benar. Iya, banyak yang bilang kan waktu itu pernah ada loh yang kayak beberapa orang gitu yang pernah dibilang kayaknya dia pernah diperkosa sama genderuwo. Tapi dibilang enak, katanya enak banget. Bener, karena genderuwo ini mempunyai libido dan gairah seksual yang besar dan jauh di atas manusia. Sehingga ia sangat mudah terangsang melihat kemolekan perempuan dan membuatnya menjadi makhluk yang senang menggoda perempuan. Gak perempuan doang loh, laki-laki juga ada. Laki-laki juga bisa digoda kali ya. Laki-laki juga ada yang sama juga. Genderiwi. Genderuwo juga beneran. Genderiwi. Kan kayak gitu-gitu kadang suka genderless. Oh ya? Iya. Oh. Jadi hati-hati juga nih. Laki-laki bukan berarti kalian aman aja. Nah, dia juga bisa berubah
dari kecil jadi gede. Itu tadi yang kayak temen gue lihat. Jadi dia bisa berubah jadi dari kayak bola kecil gitu. Tiba-tiba berubah jadi gede banget. Bisa jadi 2 meter. Nah itu adalah salah satu kekuatan yang si genderuwo ini punya gitu. Oh ini ada nih bener yang lo bilang. Apa? Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri kesepian yang ditinggal suami atau para janda. Bahkan kadang genderuwo sampai bisa melakukan hubungan seksual dengan mereka. Dipercaya bahwa benih daripada genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan genderuwo. Apa berarti jangan-jangan cara mereka bereproduksi begitu ya, karena populasinya kebanyakan laki-laki? Iya. Karena kan kita dari tadi juga ngomongin kayak genderuwo itu sosoknya laki-laki kan, gak pernah ngeliat ada kayak sosok genderuwo perempuan gitu. Benar. Karena tapi ada gak ya? Gue gak pernah lihat juga sih. Karena yang bisa melahirkan perempuan mungkin. Jadi genderuwonya pengen punya anak. Dan mereka nih iseng dan cabul pokoknya. Mereka iseng dan cabul. Mereka katanya suka nepok-nepok pantat. Waduh. Iya benar. Berarti jadi kayak orang-orang yang pada ketempelan genderuwo mungkin jadi begitu kali ya, orang-orang cabul ya. Dia suka nepok pantat perempuan, suka mana tadi? Mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke perempuan lain. Iseng banget ya. Iseng banget. Bener-bener kecil banget. Jadi dia bayangin ada cewek bangun-bangun, ini kok malah sama? Kok gede? Dipindahin genderuwo gitu. Terus genderuwo tadi yang lo bilang charming, dia bisa hipnotis cewek sampai mau bisa bersetubuh dengan si genderuwo ini. Diyakini hubungan seks genderuwo itu amat luar biasa sehingga wanita-wanita korban pencabulannya sering kali merasa puas dan nikmat yang luar biasa apabila bersetubuh dengan genderuwo. Biasanya genderuwonya berubah jadi orang dulu. Iya, berubah jadi orang dulu kan tadi kayak tadi berubah jadi kekasih, berubah jadi Johnny Depp gitu. Kok jadi Johnny Depp? Siapa tahu fetishnya. Berubah jadi fantasinya si perempuan itu kali ya. Iya. Nah, genderuwo juga itu bisa bersemayam di rahim perempuan, bro. Iya. Maksudnya gimana tuh bersemayam? Karena kan dia bisa jadi kecil banget kan. Ketempelan jadinya tuh. Iya, dia bersemayam di rahim perempuan dan perempuan yang disemayamkan rahimnya sama genderuwo itu akan super sange. Iya, itu super nafsu. Super horny. Dan katanya si perempuan akan senang melakukan hubungan intim, dan apabila pasangan si perempuan tak mampu mengimbangi gairahnya, maka perempuan ini akan mencari pasangan-pasangan lain. Apabila si wanita melakukan hubungan intim, maka si genderuwo yang bersemayam di rahimnya juga bakal merasa nikmat dari hubungan seksual mereka. Dia menikmati menyerap energi dari itu ya. Jadi makanya mungkin yang lo bilang kalau genderuwo itu ada wujud lainnya, mungkin itu saat genderuwo lagi masuk ke dalam badan wanita, sehingga wanita inilah yang menjadi manifestasi genderuwo yang sedang bersemayam di rahim ini dan meningkatkan libido wanitanya. Tapi gue jadi kalau masalah yang kayak gini ya, jadi kan tadi lu bilang kan jadi dia kan jadi horny-annya. Mirip, lu pernah denger Sukubus gak sih? Sukubus tapi cewek. Iya, kalau Sukubus cewek kan. Iya. Tapi mirip gak sih? Mirip banget. Itu juga sama bikin jadi kayak suka banget sama seks kan? Iya, Sukubus itu ke cowok ya? Gadis demon-demon gitu yang menyerang ke cowok. Mereka juga pengen itu berhubungan seksual, dan ketika mereka mendapatkan energinya dari hubungan seksual, dan begitu mendapatkan energinya diserap cowoknya, habis itu entah dead. Masa sih? Bukannya bakal mirip kayak si genderuwo itu yang nempel gitu. Yang penting minta soalnya terus kan, soalnya kan kalau cowok nggak bisa kayak hamil atau apa. Jadi ya cowoknya habis sama sukubusnya diserap energinya sampai nyawanya juga ikut melayang. Ternyata ada satu fakta baru lagi nih, Bro. Apa? Ternyata ada juga genderuwo yang baik. Oke. Ada juga genderuwo yang baik. Jadi dalam kepercayaan Jawa, nggak semua genderuwo tuh bersifat jahat. Ada genderuwo-genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik nih biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih dan kelihatan amat berwibawa. Genderuwo yang baik tidak bersifat cabul kayak saudara-saudaranya. Dia bersifat baik, seringkali membantu manusia seperti menjaga tempat gaib atau rumah dari orang yang berniat tidak baik, yang mau ngerampok.
Pernah juga terdengar bahwa ada genderuwo yang bersifat baik kadang-kadang membantu menyunat anak-anak dari sunat gaib. keluarga tidak mampu. Iya, bang, sunat gaib. Ya, Oh, yang nyunat tuh genderuwo. yang nyunat genderuwo, dia ngeliatin nih, aduh kasihan nih anak belum disunat, gua sunat. Iya. Sunat itu tanpa gratis. tahu langsung udah kesunat aja, udah bersih. Langsung kesunat, lebih hebat dari sunat laser, nggak kerasa. Udah jadi aja gitu. Udah jadi, Iya, udah nggak sakit udah gitu. nggak sakit. Enak banget. Iya, enak juga disunat genderuwo. Terus ada fakta apa lagi nih tentang genderuwo? Ada yang lucu adalah mitos ritual pemanggilan mereka. Oh. Jadi genderuwo ini tuh bisa dipanggil ternyata. Bisa disummon. Bisa dipanggil dan dipanggilnya ini dengan cara. Bentar dulu, mau nanya. Ini dipanggil biasa mau ngapain? Biasanya mau dipanggil nih untuk nomor judi. Oh, buat nanya. Nanya nomor judi. Emang dia akurat ya berarti ya? Iya, karena dia nih sering dikenal dengan istilah pembawa nomor buntut atau nomor jitu. Oh. Weh. Tapi ada syaratnya. Gimana caranya? Syaratnya nih, kalau kata artikel ini, lo harus cari gagak hitam. Emang ada gagak? Gagak albino. Ada gagak albino ya. Harus dikulitin, ditusuk sate, dibakar sampai gosong, dan ada baca mantranya. Mantranya nih sedikit yang tahu katanya. Tapi itu harus di tempat tertentu gak ngebakar si burung gagaknya itu? Apa di rumah, di atap rumah lo bakar bisa gitu? Atau harus kayak pergi ke hutan atau gimana? Iya, bisa di mana aja tuh. Bisa di mana aja. Bisa di Alfamart, di mana gitu. Kayaknya nggak mungkin tempat ramai juga sih. Panggil genderuwo. Tapi gue yakin pasti harus tempat sepi sih. Iyalah, gak mungkin tempat ramai, gak mungkin sih. Depan Alfamart gak mungkin sih. Lo dilihat lagi ngegorok gagak hitam ya. Iya. Something wrong. Something wrong. Nah, terus yang menarik adalah di saat kita lagi manggil genderuwonya, kita harus buru-buru, bro. Harus cepet. Harus cepet-cepet. Karena pas genderuwonya dipanggil, jangan sampai itu gagak udah habis dimakan, kita belum nanya. Kan biasa sungkan kan. Mau nanya dulu, jangan lagi dimakan, jangan ditanya dulu. Jadi kita konsentrasi. Langsung tanya. Langsung nomor situ. Gitu. Karena dia makan cepet banget. Bisa pakai voice note gak ya? Biar direkam dulu gitu. Iya, harusnya pakai voice note. Dicatat dulu. Oh, harus cepat kayak harus gitu. Harus cepat, kalau itu gagak udah habis sebelum kita bertanya, maka dia udah cabut. Oh, udah kenyang. Thank you makanannya. Goodbye katanya. Ada ditulis gak dia kecepatan makannya tuh secepat apa? Diyakini bahwa setelah genderuwo keluar dari sarang mereka, setelah mendengar rapalan mantra berikut bau daging gosong gagak terpanggang, praktisi harus secepatnya meminta apa yang mereka inginkan sebelum genderuwo mencuri atau memakan umpan sate burung gagak sebelum mengucapkan permintaan. Sebab jika genderuwo telah kenyang akan segera menghilang pergi tanpa mau memberikan jawaban yang diinginkan oleh penanyanya. Tapi nggak dikasih tahu sih berapa cepet. Oh, gua langsung tiba-tiba kepikiran berarti sih sebenarnya kita harus bikinnya kalau mau biar ada lama bikin satenya banyak. Satenya banyak. Kasih nasi. Iya, satu-satu. Iya, pelan-pelan keluarin tuh satu gitu ya. Makannya aja lama. Itu yang datang satu banyak ya jangan lihat. Wah, kayak gitu. Itu gue nggak tahu tuh, bro. Tapi itu dia tadi fakta-fakta menarik mengenai genderuwo. Udah nih fakta-fakta aja jadi tentang si genderuwo ya. Iya. Kalau menurut lo gimana nih, bro, dari fakta-fakta yang tadi kita udah ketahui semua? Gua yang mau tambahin nggak sih? Enggak, mostly sebenarnya gue udah banyak yang denger juga sih. Nice-nya ya menurut gue tuh kayak semua makhluk itu kita jangan ngejudge semuanya buruk sih. Ternyata kan ada juga ada yang baik. Ada yang baik juga gitu. Memang ada juga yang beberapa yang ngejagain tempat-tempat bisa rumah-rumah tua gitu. Itu juga biasa emang ada. Kita pokoknya harus respect ya sama semua makhluk yang ada gitu. Don't book the judge by the Don't cover the judge by the... Ya gitulah. Don't judge the book by its cover. Don't eat the judge by the cover book. Ya pokoknya itu hari ini jadi Hantupedia kita ngebahas tadi si genderuwo. Semoga semua informasi tentang genderuwo kita udah kasih tahu ya. Iya. Tapi kalau misalnya ternyata masih ada yang belum kita ceritain boleh. Boleh dong share, yes, please banget. Mungkin kalian punya pengalaman tentang genderuwo, ngedengar dari tante kalian, ada cerita dari teman kalian boleh cerita, boleh tolong ceritain nanti kita update mungkin ya nanti next time ya genderuwo. Sebelum kita tutup diingetin lagi kita ada giveaway dari Hantupedia. Silakan kalian komen di bawah di kolom komentar hantu apa yang menarik yang untuk kita bahas berikutnya dan kenapa kita harus ngebahas itu. 2 pemenang terpilih akan mendapatkan giveaway ketempelan Tomku. Digambarin sama Tomku nih. Ini harga 300.000 loh guys. Iya. Harga 300.000 satu orang dapat 3 hantu ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you for watching. Dadah. Bye-bye. Apaan tuh?